baru 2025 tiba. Tanpa campur tangan Tuhan, rencana akan tinggal rencana. Tuhan Yesus saja yang pegang kendali. Harapan baru, sinar mentari pagi. Langit cerah, hati makin wangi. Menjalani tahun ini dengan sehati sepikir, satu dalam pelayanan. Dengan iman kita melangkah, sorak haleluya, puji Tuhan. Tahun baru, harapan baru, for the glory of God. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 26. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpancaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat tahun baru. Silakan sampaikan selamat tahun baru di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, muka belakang. Baik, terima kasih. Senyum-senyum tahun baru. Tema kita di tahun ini, kita akan diantar dengan satu tema besar tentang kesehatian.
Dan minggu ini kita akan belajar dari satu tema penting, kesehatian tentang berkat dan hikmat. Kesehatian tentang berkat dan hikmat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena kita sudah memasuki dan menjalani tahun 2025. Dan hari ini kita sudah ada di hari yang kelima. Di tahun 2025 masih ada 360 hari ke depan yang harus kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pasti kita juga belum tahu seperti apa sih 360 hari ke depan itu. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, ketidaktahuan kita menunjukkan bahwa memang sebagai manusia kita punya pengetahuan itu terbatas. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa mereka-reka perjalanan kehidupan saya 360 hari ke depan seperti apa. Tidak ada yang tahu. Saya masih kuatkah? Saya masih sehatkah? Saya dapat berkat banyakkah atau apa? Kita tidak ada yang tahu. Dan itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, dalam keterbatasan itulah kita patut bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya tahu seperti apa kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi Dia yang merancang kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita semua bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk membawa kebaikan kepada kita semua. Itulah iman kita kepada Tuhan. Tadi saya bilang 360 hari ke depan kita tidak tahu. Tapi kita berjalan dengan iman, bahwa dengan iman itu kita akan dituntun oleh Tuhan melewati setiap hari demi hari dalam tahun 2025 ini. Jemaat, untuk ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, maka kita patut menjalani kehidupan pada hari-hari yang akan datang dalam hikmat-hikmat Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita adalah, seperti apa sih hikmat Tuhan itu? Nah, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Amsal 3 ayat 1-26, beberapa hal akan diingatkan kepada kita semua untuk kita tidak mengabaikan hikmat itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk ayat yang pertama bilang, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ajaran dan perintah yang tidak boleh dilupakan dan selalu harus ada dalam hati merupakan norma, petunjuk, aturan dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Dalam rumah kita punya norma ada. Dalam rumah kita punya aturan ada. Dalam rumah setiap keluarga punya petunjuk-petunjuk ada. Maka hari ini bagian pertama mengingatkan kita untuk ajaran dan perintah tidak boleh dilupakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, karena ajaran perintah itu norma, petunjuk, aturan dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Kalau kita tidak berjalan dengan aturan, kita tidak berjalan dengan petunjuk, kita tidak berjalan dengan norma, maka kita nggak akan jalan seberang-sebarang. Ikut ketongku mau saja. Siapa yang melakukan, ia diberkati dengan panjang umur dan lanjut usia dan hidup sejahtera. Ayat yang kedua pembacaan kita. Bagi kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, norma, petunjuk, aturan menjalankan kehidupan adalah bentuk hukum. Hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah, tapi juga kasih kepada manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan ini norma tertinggi dalam hidup kita. Karena mengatur relasi, mengatur hubungan kita, tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan sesama. Itulah sebabnya hal kedua yang tidak boleh kita abaikan adalah kasih dan setia. Ayat 3 bacaan kita. Dan kasih dan setia ini berkaitan dengan relasi kita, hubungan kita dengan Allah maupun dengan orang lain. Kualitas kehidupan seseorang yang percaya terhadap Tuhan terlihat dari hubungan itu.
Kualitas mutu dari seorang percaya terlihat dari bagaimana dia membangun relasi dia yang baik dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Tuhan tidak usah bicara Tuhan dulu lah. Kita bicara dengan sesama dulu. Tidak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan masih benci Tuhan sesama. Tidak bisa kita bilang kita sangat mencintai Tuhan, tapi depan mata saja, oh, 7 turunan baru saya kenal kok. Saya terkenal kok selama 7 turunan itu. Jadi kualitas mutu seseorang itu, seorang percaya itu dilihat dari relasi itu. Hubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Bahkan hubungan itu terlihat dalam kasih dengan orang yang memusuhi. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Karena itu kalau kita hidup dalam kasih setia, kita akan memperoleh penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Pengamsal bilang pada ayat yang keempat pembacaan kita. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hal yang ketiga yang patut kita lakukan ialah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ayat 5 dari Amsal 3 bacaan kita di hari ini. Percaya Tuhan bukan hanya sekedar sebuah pengakuan yang terbatas pada kata-kata saya percaya pada Tuhan. Tidak begitu, Bapak. Tapi kalau orang bicara percaya Tuhan, dia sedang membuat sebuah komitmen imannya bahwa Tuhan ini sudah, saya taruh satu hidup untuk kau ini. Itu dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berharap penuh pada Tuhan. Jadi kalau kita bicara kita percaya pada Tuhan, bukan hanya sekedar kita bilang saya orang Kristen, saya percaya Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara kita percaya Tuhan, kita sedang membuat sebuah komitmen iman kita bahwa kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin, diatur, diarahkan oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Saya mengandalkan Tuhan. Saya percayakan saya hidup untuk Tuhan. Saya berharap pada Tuhan. Dan saya mau menjalani hari-hari hidup ini berdasarkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu orang yang percaya kepada Tuhan. Itu orang yang sedang membangun komitmen imannya untuk percaya, bergantung, mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang percaya Tuhan tidak lagi dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Ayat 5. Hari ini ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, namun praktis dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat dia jauh dari Tuhan. Saya ingat saya khotbah Natal kemarin tentang bagaimana perjumpaan gembala dengan Yesus, Yusuf dan Maria di Bethlehem. Kalau kita bicara tentang Bethlehem, kita bicara tentang perjumpaan dengan Yesus. Nah, kalau bicara tentang perjumpaan dengan Yesus, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Saya katakan bahwa jangan sampai kita rajin gereja, kita rajin ibadah, tapi kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena hanya sebuah rutinitas. Saya tahu hari Minggu saya datang gereja, tapi tidak ada perjumpaan dengan Yesus. Soalnya adalah ketika pulang dia tanya, tadi pendeta bicara apa? Pendeta hanya bicara, saya ingat di Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Itu saja. Itu berarti tidak ada perjumpaan dengan Yesus. Nah, kalau bicara tentang percaya pada Tuhan, maka dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan hari ini ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, namun praktis hidup jauh dari kehendak Tuhan. Ini tanda percaya tidak dengan segenap hati. Dan karena itu masih menjalani kehidupan sehari-hari menurut pengertiannya sendiri. Orang Kristen yang percaya Tuhan tidak lagi hanya sekedar mengaku dan percaya kepada Tuhan, melainkan pengakuan dan percaya Tuhan itu harus teruji dalam perjalanan kehidupan, perilaku kehidupan hari-hari. Dalam ayat 6 ditegaskan, akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala laku. Jadi pengakuan percaya bukan hanya sebuah tutur kata, tapi tindakan yang memperlihat kehendak Tuhan. Karena itu orang percaya pada Tuhan
Dia harus hidup takut akan Tuhan. Dan dia menjauhi kejahatan. Hidup dengan cara demikian. Ada berkat yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Ayat 8 bilang, menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, bagian yang keempat yang patut kita lakukan adalah Amsal bilang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ayat 9 bacaan kita. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta? Karena dalam iman Kristen, harta adalah wujud berkat Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat uang, dapat harta yang melimpah, itu berkat yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan ada kasih kuat dan sehat untuk Bapak Ibu bekerja dan menghasilkan segala sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hal-hal tersebut, ajaran dan perintah, kasih dan setia, percaya Tuhan, memuliakan Tuhan, merupakan didikan Tuhan yang patut dilakukan oleh setiap orang beriman kepada Tuhan. Ada kebiasaan Bapak Ibu Saudara, ada yang bilang masuk gereja kemudian mengerti. Tapi kadang tidak bisa untuk melakukan. Sering terjadi adalah ketika anak-anak dibaptis, kita semua warga jemaat diundang berdiri. Jemaat, saudara harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak ini. Apakah saudara bersedia dan berjanji? Ya, saya bersedia dan berjanji. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, dia terasa jalan dengan kita pengakuan itu. Keteladanan kita tidak menunjukkan kepada anak-anak yang dibaptis itu. Hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan untuk tidak boleh menolak didikan Tuhan. Ayat 11 bilang, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kalau Tuhan mendidik kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Seperti seorang ayah sayang kepada anaknya, begitu juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia mengasihi kita, maka dia mau mendidik kita. Siapa yang melakukan didikan Tuhan disebut orang-orang yang berbahagia. Karena dia menerima berkat-berkat Tuhan. Ia menjadi orang yang berhikmat dan pandai. Ia mengalami keuntungan. Ia akan umur panjang. Dan akhirnya Tuhan akan menjadi sandaran hidupnya. Ini orang-orang yang mau menerima didikan Tuhan. Orang-orang yang mau menerima pengajaran Tuhan. Amsal bilang orang-orang yang melakukan itu, dia disebut berbahagia. Dia akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dia akan dipenuhi dengan hikmat dan kepandaian. Dia akan mengalami keuntungan. Dia akan umur panjang. Dan akhirnya Tuhan menjadi sandaran kehidupan. Ini orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk dididik oleh Tuhan. Jemaat, sekalipun kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita dalam 360 hari ke depan. Namun ketika kita melakukan ajaran, perintah dan didikan Tuhan, hidup dalam kasih dan setia kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka rancangan damai sejahtera Tuhan itu serta berkat-berkatnya akan menjadi bagian kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 bilang begini, karena Tuhan yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari di minggu pertama di tahun 2025 hari ini, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh izinkan kita masuk dan menikmati perjalanan kehidupan di tahun 2025. Tadi saya bilang 360 hari ke depan kita tidak tahu. Tapi kita sedang mau berjalan dengan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa ke depan, tapi kita percaya bahwa ketika kita mau menerima didikan, arahan, aturan, pengajaran dari Tuhan, maka 360 hari ke depan itu kita akan jalan dalam berkat-berkat Tuhan. Soalnya adalah kita mau memberikan diri atau tidak.
untuk dididik, diatur, dan diarahkan oleh Tuhan. Untuk itu marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersandar hanya kepada Tuhan. Maka Ia akan menjauhkan kita dari segala yang akan membinasakan kita. Pilihan kembali kepada kita semua. 360 hari ke depan ditentukan hari ini oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjalaninya seperti apa? Menerima didikan Tuhankah? Ataukah berjalan menurut pengertian dan kepandaian sendiri? Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Baru 2025 tiba, tanpa campur tangan Tuhan, rencana akan tinggal rencana. Tuhan Yesus saja yang pegang kendali. Harapan baru, sinar mentari pagi, langit cerah, hati makin wangi. Menjalani tahun ini dengan sehati sepikir, satu dalam pelayanan. Dengan iman kita melangkah, sorak haleluya, puji Tuhan. Tahun baru, harapan baru, for the glory of God. Haleluya. Dengan ingat, dengan rasa syukur, kalahkan segala rintangan. Bersama Dia, hati penuh kemenangan. Dalam setiap doa ada kuasa besar. Jalani hidup ini dengan kasih yang besar. Sehati sepikir, makin erat melayani. Tuhan pegang kendali, kita takkan menyangka. Maju dalam iman, bersama sampai akhir, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya tak berakhir. Dengan iman kita melangkah, sorak haleluya, puji Tuhan. Tahun baru, harapan baru, for the glory of God. Haleluya. Setiap detik berkat berlimpah, tangan yang memeluk, kisah kita tak terpisah, jiwa-jiwa diselamatkan.